Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja, materi hari ini atau video hari ini dibuat untuk memenuhi tugas pemantapan kemampuan profesional dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansa MPD yang terhormat. Baik, langsung saja ke tema kita kali ini, yaitu keterkaitan tema dengan kegiatan belajar anak usia dini. Materi pembelajaran untuk anak usia dini dapat dirumuskan saling berhubungan antara satu materi dengan materi pembelajaran lainnya. Menurut Melendez, Beck, and Fletcher dalam Jackman menjelaskan bahwa dalam pengembangan kegiatan belajar, anak perlu diberi peluang untuk melakukan interaksi dengan materi, teman sebaya, dan orang dewasa, agar anak dapat memperoleh pengetahuan baru tentang kejadian secara nyata. Pemilihan materi pembelajaran anak usia dini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh guru. Materi dan kegiatan belajar dipilih oleh guru sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak, minat dan ketertarikan anak, dan konsep penting yang perlu diperoleh anak, serta mengacu kepada rumusan indikator kompetisi dasar atau KD. Materi belajar dipilih dan dikembangkan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang dimiliki anak dapat dirancang melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Kemudian, konten atau materi. Materi atau konten pembelajaran tersebut disimpulkan berdasarkan 1. Apa yang telah anak ketahui, 2. Apa yang anak butuhkan, dan 3. Apa yang anak ingin ketahui. Dalam pembuatan konten pembelajaran harus terdiri dari 5 kategori, yaitu matematika, seni, pengetahuan sosial, sains, ilmu pengetahuan alam atau bahasa dan keaksaraan. Matematika dan sains. Pengembangan kegiatan belajar matematika dan sains pada anak sejak usia dini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan ini dibangun dengan terlebih dahulu mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan matematis. Dari kedua kemampuan ini diharapkan anak dapat semakin peka dan mampu memecahkan masalah yang terjadi pada lingkungannya. Kemudian, studi sosial. Tujuan pembelajaran studi sosial anak usia dini tidak hanya fokus kepada konten pengetahuan atau knowledge yang harus dipahami anak, tetapi penting juga bagi anak untuk memiliki sikap yang baik dan memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, attitude, dan sampai pada tahapan bagaimana anak memperoleh keterampilan atau skill yang berguna ketika mereka dewasa nanti. Lanjut, bahasa dan literasi. Bahasa merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan lainnya. Sebelum dia belajar pengetahuan lain, dia perlu menggunakan bahasa agar dapat memperoleh pemahaman dengan baik. Dengan bahasa kelas menjadi menyenangkan, penuh makna, dan sesuai dengan perkembangan aspek anak seusianya. Pembelajaran tematik dapat mengintegrasikan semua materi yang ingin diajarkan pada anak melalui tema yang dipilih. Apa itu tema? Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Tema bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk mengintegrasikan keseluruhan sikap dalam pengetahuan dan keterampilan yang ingin dibangun. Kemudian, program pengembangan apa yang dibangun melalui tema itu sendiri. Tema yang dikembangkan dalam pembelajaran harus dapat membangun semua program seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Lalu pelaksanaannya, tema dan kompetensi dasar dikembangkan menjadi muatan pembelajaran. Berikut contoh pengembangan materi belajar ke dalam tema. Dalam pembahasan kali ini kita akan coba mengembangkan materi belajar dengan tema buah. Sebelum merancang kegiatan bermain untuk anak, mula-mula guru mengajak anak berdiskusi 5W plus 1H dari benda yang sudah dipilih. Guru bertanya, apa itu pisang?
Dari mana buah pisang berasal? Siapa yang menciptakan buah pisang? Kapan kita boleh memakan buah pisang? Atau kapan buah pisang sudah bisa dipanen? Sudah dipilih. Guru bertanya, apa itu pisang? Dari mana buah pisang berasal? Siapa yang menciptakan buah pisang? Kapan kita boleh memakan buah pisang? Atau kapan buah pisang sudah bisa dipanen? Mengapa pisang itu baik untuk tubuh? Lalu bagaimana bentuk dan ciri-ciri pisang itu sendiri? Guru memberikan kesempatan dan mendorong anak untuk memiliki kemampuan menalar yang diperoleh melalui proses mengamati sampai pada mengkomunikasikan hasil pikirannya. Berikut contoh pengembangan materi belajar anak usia dini berbasis tema. Tema buah, subtema buah pisang. Nah, untuk studi sosialnya, tempat tumbuh buah pisang misalnya di kebun, tempat membeli pisang seperti di pasar atau di toko buah, dan cara membeli pisang. Kemudian, dari matematika dan sains, ukuran buah pisang dari yang kecil ke yang besar, jenis buah pisang, cara mengupas buah pisang, mengenali aroma buah pisang, cara membuat adonan tepung untuk pisang goreng. Nah, dari bahasa dan literasi, kata pisang, pelepah, gedebong pisang, sesisir pisang, standan pisang, jantung pisang, sajak tentang pisang, syair tentang pisang. Kemudian dari seni bisa menyanyikan lagu tentang pisang. Kemudian kolase buah pisang menggunakan kapas dan lain sebagainya. Dalam rancangan kegiatan belajar untuk anak usia dini, pendidik akan lebih mudah mengembangkan kegiatan tersebut dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik digunakan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan, serta kesiapan guru itu sendiri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah di akhir acara atau akhir video ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Dadah, assalamualaikum. Semoga kita bertemu lagi.